Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kita masih ingat masih ada satu isu penting. Penting ya. Penting nggak penting sih, buat sebagian orang penting, sebagian lagi apa urusannya gitu kan ya. Isu yang saya maksud adalah somasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, kepada Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ya. Yang pertama adalah pengacara, apalagi ya, aktivis HAM, bekas koordinator Kontras ya. Yang kedua, Fathia ini adalah koordinator Kontras ya. Koordinator Kontras itu komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Dan ini sempat menjadi sangat terkenal dalam banyak kegiatan advokasi HAM, dan khususnya ketika koordinator Kontras Munir mati dibunuh dalam perjalanan pesawat penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam, yang ternyata melibatkan para petinggi negeri. Oke ya. Kontras dan kawan-kawan jawab somasi Luhut Binsar Panjaitan soal tambang Papua ya. Detik. Ini beritanya tidak baru, beberapa hari yang lalu, hari Selasa ya. Oke, Selasa. Menko Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melayangkan somasi terhadap koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Oke. Fathia dan Haris Azhar lewat tayangan di YouTube milik Haris Azhar berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi Operasi Militer Intan Jaya" dianggap telah menebar fitnah kepada Luhut terkait persoalan bisnis tambang di Papua. Tim advokasi Bersihkan Indonesia pun merespon hal ini. Kuasa hukum Fathia, Julius Ibrani, menyebut apa yang dilakukan Fathia selaku koordinator Kontras adalah tugas kelembagaan untuk advokasi publik berbasis riset tentang kondisi di Papua. Kontras secara kelembagaan menurutnya memiliki rekam jejak yang panjang dan valid dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pemerintahan, termasuk secara khusus di Papua. Luhut sebagai pejabat negara seharusnya merespon dengan sarana dan ruang yang bersifat publik. Jadi tayangan itu bersifat publik, maka disarankan juga supaya Luhut meresponnya dengan sarana dan ruang yang bersifat publik. Oke? Seperti diskusi, klarifikasi, dan lain-lain. Bukan dengan somasi yang bernuansa personal. Sudah salah kaprah, kata Julius dalam keterangan resminya. Hal senada juga disampaikan Asfinawati, kuasa hukum Fitria dari LBHI. Asfinawati ini juga sekaligus sebagai direktur LBHI ya. Dia mengatakan somasi yang dilayangkan Luhut Binsar Panjaitan adalah ironi. Menurutnya yang seharusnya dilakukan Luhut adalah memberikan klarifikasi terbuka dan jujur kepada publik tentang kronologi keterlibatan anak perusahaan Toba Sejahtera dalam proyek Dareo Rival Gold. Saudara sekalian, sebagai informasi saja, ini LBHI, Lokataru, Pustaka apa segala macam, Walhi, Greenpeace, itu ada 7 atau lembaga NGO menerbitkan sebuah riset cepat tentang operasi militer di Intan Jaya, khususnya di Blok Wabu bekas di Papua, bekas konsesi milik Freeport. Dan itu punya potensi pertambangan sampai 8,1 juta ons. 8,1 juta ons, dan dalam dokumen riset itu disebut nama beberapa petinggi militer, mantan maksud saya jenderal, yang terlibat di sana, dan ada kalimat mereka berdua yang mengatakan Luhut bermain di tambang emas di Blok Wabu. Nah, kalimat bermain inilah yang membuat Luhut jadi murka dan meminta Junifer Girsang ya untuk melakukan somasi. Nah, somasi ini seru sekali. Lalu ada jawaban, Luhut keluarkan somasi, legislator Papua langsung nantang buka-bukaan. Ini juga sebelumnya ya, langsung nantang buka-bukaan legislator Papua, anggota DPD Papua ya. Saya baca dikit aja. Wakil Ketua 1 DPD Wakil Ketua 1 Komite I DPRD RI Philip Wamafa menantang Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk buka-bukaan.
Hal itu disampaikan Philip setelah Luhut melayangkan somasi terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti. Menurutnya reaksi Luhut itu terkesan emosional dan kekanak-kanakan. Kata si legislator ini, asal Papua ini, dia mengatakan berpendapat reaksi Luhut yang mensomasi itu terkesan emosional dan kekanak-kanakan. Bukan kata saya nih, Opung, bukan kata saya ya. Menanggapi kajian cepat yang dilakukan Walhi Kontras LBH Papua dan lainnya, ada 8 kalau nggak salah ya. Ini kajian berdasarkan data yang menyebut nama-nama di balik konsesi tambang di Papua, kata Philip, seperti dilansir JPNN. JPNN itu jaringan Jawa Post News Network ya kalau nggak salah gitu. Legislator asal Papua Barat ini menilai semestinya Luhut bisa bijak terkait permasalahan dimaksud. Data ya dilawan dengan data, tegasnya. Philip menegaskan dalam hal ini rakyat Papua sama sekali tidak butuh somasi yang dilayangkan Luhut. Rakyat Papua tidak butuh somasi yang dilayangkan Luhut. Sebaliknya yang dibutuhkan rakyat adalah bumi cendrawasih, itulah jawaban dari Luhut. Nah, di bumi cendrawasih adalah jawaban dari Luhut. Apa? Seperti apa? Data tersebut tidak bisa dianggap main-main jika semua pihak benar-benar ingin memperbaiki tanah Papua. Jika data tersebut benar adanya, hal itu akan membangkitkan semangat perlawanan asli Papua. Wah, ngeri. Jadi saya kembali ke soal tadi, saudara, ya. Babak baru tampaknya ya. Jadi si Kontras dan kawan-kawan sudah memberi jawaban. Memang beberapa kali Haris Azhar tampil di televisi swasta terkait soal ini, dan dia juga beberapa kali mengatakan saya tidak akan menjelaskan lewat saluran ini, televisi ini. Saya dapat surat, saya akan jawab dengan surat. Kan begitu kan. Nah, tapi begitu surat dijawab, jawaban surat disampaikan, ternyata itu tidak memuaskan sehingga akan mensomasi lagi. Anda bisa bayangkan, Luhut siap somasi lagi usai dituding punya saham tambang emas Papua. Ini kata Tirto ya, judul di Tirto ya. Luhut siap somasi lagi usai dituding punya tambang di Papua. Punya saham di tambang emas Papua. Junifer Gisang ya. Kuasa hukum Luhut adalah Junifer Gisang. Kuasa hukum Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku telah menerima surat balasan dari Kontras pada 31 Agustus. Namun pernyataan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti dalam tayangan YouTube tetap dinilai tidak benar dan tidak berdasar. Kala itu Fathia tampil dalam YouTube Haris Azhar yang berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada. Wah, judulnya memang serem ya. Sudah diterima jawabannya atas somasi pertama, kata Junifer. Surat somasi pertama ia kirim pada 26 Agustus 2021 dan diberi waktu 5x24 jam untuk merespon. Setelah kami cermati, surat jawaban itu belum menjawab substansi somasi. Ya. Menurut Junifer, tidak ada penjelasan motif soal mencemarkan nama baik kliennya dan belum ada bukti dan fakta bahwa Luhut punya saham di sebuah perusahaan yang mendapat konsesi tambang emas di Intan Jaya, Papua. Kami akan kirimkan somasi kedua hari ini. Wah. Jika Fathia tak mau minta maaf, mencabut pernyataannya, maka Junifer bakal melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Iya. Jadi seperti kata pada tokoh tadi, ya termasuk siapa tadi, beberapa anggota legislator tadi dari Papua, anggota DPD tadi, seharusnya memang yang namanya data dilawan dengan data. Dan ini kan menjadi hak publik juga untuk memberikan pengawasan dan koreksi kepada perilaku para pejabat publik kita. Saya sudah baca siaran pers dari Walhi tentang ini. Walhi ini terlibat ya, Walhi nasional kalau nggak salah bahkan ya, atau Walhi Papua kalau nggak salah yang terlibat dalam riset ini ya. Ada 7 atau 8 NGO LSM tentang soal ini. Saya sudah baca dan memang disebut ada beberapa nama jenderal terkait di situ yang dia sebutkan ini punya saham di sini, ini jabatannya komisaris ini dutaan itu, ada sebagainya, termasuk nama Luhut Binsar Panjaitan. Sebetulnya sebetulnya tanpa ada riset semacam itu ya,
publik sudah punya common sense gitu loh, bahwa yang namanya Luhut Binsar Panjaitan ini, aduh, top markotop ya. Menteri atasi segala urusan, apalagi ya. Segala urusan. Kemudian punya saham di mana-mana, perusahaan listrik, batu bara yang terbesar juga. Belum lama dia beli saham Zyrex. Tahu Anda Zyrex komputer? Kalau nggak salah berapa dikuasai saham mayoritas, dan itu sempat dibunyikan oleh mantan anggota DPR Joko Edi ya. Wah, itu Joko Edi itu, waduh, mohon maaf ini orangnya kalau kata saya rada gila, apa udah gila beneran. Dia kalau nulis itu, aduh, nggak pakai tedeng aling-aling, sebut nama, sebut lembaga. Aduh, ini orang NU1 ini dahsyat betul. Joko Edi, Mas Joket, kita panggilnya Joket ya, dahsyat. Dan ketika Luhut membeli saham Zyrex itu dikritisi betul oleh Joko Edi. Kenapa? Karena pembelian saham itu menjelang, ini menarik sekali, atau berbarengan atau menjelang lebih tepatnya barangkali, Kemdiknas ya, Kementerian Pendidikan Nasional mengalokasikan anggaran 2,4 triliun untuk membeli berapa ratus ribu, 100 ribu kalau nggak salah ya. Atau 1 juta komputer laptop yang harganya per unit 10 juta, dan dengan spek yang ini itu para pelaku di bidang ini ini kan barang yang mudah sangat ditemukan perbandingan harganya, apalagi oleh orang yang main sehari-hari di bidang ini. Itu kata mereka, harga komputer laptop dengan spek seperti itu maksimal 5 juta. Harganya bisa 4, sekian, bahkan 3, sekian gitu kan dan sebagainya. Tapi negara menganggarkan 10 triliun untuk belanja seperti itu, dan Zyrex, nah ini menarik, mendapat jatah pengadaannya yang sebelumnya diakuisisi sahamnya oleh Luhut Binsar Panjaitan. Wih, dahsyat saudara. Jadi manusia ini benar-benar dahsyat, luar biasa, sangat dahsyat, hidung bisnisnya luar biasa, dan sudah dikenal sebagai koordinator hubungan Indonesia dan RRC. Dan pada proyek-proyek RRC dia punya akses luar biasa. Dan apa ya yang terbaru dia mengatakan nanti April 2022 ada perusahaan Cina yang akan beroperasi di sini di Indonesia memproduksi vaksin. Dan itu oleh sebagian teman di medsos segala macam mengatakan, oh pantesan vaksin Nusantara sampai sekarang tidak kunjung mulus karena antara lain mau ada pabrik vaksin dari Cina beroperasi di Indonesia yang difasilitasi oleh Luhut Binsar Panjaitan. Iya. Jadi, iya sedikit lagi. Kemarin saya sudah buat podcast based on artikelnya Bang Asy'ari Usman, senior saya di FNN, mantan reporter, wartawan, dan penyiar BBC London ya. Dia menulis artikel dalam konteks perseteruan, tanda kutip ya, Luhut dan Haris Azhar serta Fathia. Pak Luhut, apakah Anda menjadi kaya raya tanpa noda? Dasar nggak? Di situ diceritakan bla bla bla, ada kemungkinan ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, ada preferensi sebagai pejabat tinggi, wah dan sebagainya, sehingga Bang Asy'ari Usman bertanya, Pak Luhut, apakah Anda menjadi kaya raya tanpa noda? Ini pertanyaan menarik seperti yang dikatakan tadi oleh anggota Dewan. Ayo buka-bukaan, anggota DPD ya, buka-bukaan, ayo buka-bukaan. Tapi ya itu dia. Apa iya mau buka-bukaan? Gile lu bro. gitu. Ya kita tunggu saja, tapi kita berharap sebagai orang waras, sebagai orang yang rakyat yang berakal waras, dan sebagai manusia Indonesia yang bernurani, yuk kita ungkap kebenaran sehingga keadilan bisa benar-benar tegak. Indonesia kaya raya sekali bos. Kos Plus menyanyikan bukan lautan cuma kolam susu. Dahsyat. Itu dahsyat sekali. Batu dan kayu jadi tanaman. Ikan dan udang datang menghampiri. Waduh, berlimpah ruah. Kalau kata Jawa, gembah ripah loh jinawi. Tapi masalahnya seberapa besar semua sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan sebesar-besar ya untuk kepentingan rakyat Indonesia seperti amanat konstitusi pasal 33. Padahal stop sampai di sini aja ngomongnya.
Padahal SD kita dirampok, diangkut oleh Aseng dan Asong yang Aseng yang difasilitasi oleh para demang. Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.